Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan penonton yang budiman, dari langit kita melihat dunia dalam topik memperjuangkan agama dengan cara yang dicela oleh agama. Dalam pendapat saya, sekiranya Nabi Muhammad SAW hidup di tengah-tengah kita sekarang dan mengalami sendiri karikatur mengenai dirinya yang dibuat oleh sebuah media di Denmark waktu itu, beliau akan bersikap tidak sama dengan reaksi dunia Islam terhadap karikatur tersebut. Sekiranya Nabi Muhammad masih di tengah-tengah kita dan melihat orang-orang Islam menyerang dan merusak rumah ibadah umat agama lain, saya yakin beliau akan memberi nasihat kepada si penyerang untuk jangan lagi mengulangi perbuatannya itu. Sekiranya beliau masih di tengah-tengah kita dan menyaksikan orang-orang Ahmadiyah yang mengaku sebagai umat beliau diserang, diusir dari tempat tinggal mereka, dan dibakar kompleks pemukiman mereka, niscaya beliau akan memanggil para penyerang dari umatnya itu juga dan menasehatinya bahwa zaman jahiliyah sudah kita lewati. Pemirsa dan penonton yang budiman, semangat membela agama bukan hanya baik tapi juga benar. Membela kebenaran memang seharusnya ditopang pula oleh semangat untuk membelanya. Akan tetapi, ketika semangat itu mengambil bentuk cara-cara yang tidak sesuai dan dibenarkan agama, maka pembelaan terhadap agama seperti itu harus dipersoalkan. Melarang orang untuk jangan bertindak sebagai preman dengan cara premanisme, akhirnya sama juga antara yang melarang dan yang dilarang. Memprotes penghinaan dengan cara sama hinanya dengan si pembuat penghinaan, akhirnya kedua pihak sama-sama hinanya dalam perspektif keadaban. Membela kesucian agama dengan cara yang tidak suci, seperti menyerang, mengusir, dan membakar, akhirnya tidak jelas kesucian yang dibela. Pemirsa yang budiman, sekiranya Nabi itu masih hidup di tengah-tengah kita, dia akan memohon kepada Allah agar si penghinanya diberi petunjuk untuk memahami agama yang dia bawa. Kalau si penghina itu belum mendapat petunjuk, maka dia memohon agar si penghina itu diampuninya. Dan anak cucu si penghina itu semoga mau menerima agama yang dia bawa. Itu juga yang beliau lakukan ketika dia susah menyampaikan agama secara terbuka. Lantaran di tengah warga Mekah ada dua orang Umar yang bisa mencederai umat kalau agama dia sebarkan secara terbuka. Beliau dengan rajin selalu berdoa, Tuhan, besarkan agama ini. Dengan masuknya salah satu dari dua Umar itu. Dan benar, Islam disiarkan secara terbuka kepada masyarakat Mekah tatkala Umar bin Khattab menyatakan diri masuk Islam. Beliau beda dengan dunia Islam sekarang. Ketika beliau dihina sambutan lemparan batu dari penduduk Taif, beliau mohon Allah mengampuni dosa warga Taif yang belum mengerti agama yang beliau bawa. Dan semoga anak cucu Taif kelak menerima agama beliau. Beliau beda dengan dunia Islam sekarang ketika tetangga Yahudinya suka mengganggunya dengan membuang kotoran hewan di depan rumah beliau. Beliau tidak protes, tidak marah. Beliau bahkan membesuk tetangganya itu saat beliau tahu bahwa si Yahudi itu sakit. Gara-gara cara dan sikap seperti itu, tetangga itu tidak lagi mengulangi perbuatan buruknya kepada Nabi. Nabi Muhammad bukan hanya dia sendiri,
Tapi semua Nabi Allah tidak membenci musuh dan orang yang menghinanya. Semua Nabi menunjukkan sikap yang membuat pesona bagi orang yang memusuhi dan menghinanya. Para Nabi Allah mengubah musuh menjadi lawan, menjadi kawan. Para Nabi Allah membuat jarak antar sesama semakin dekat, tidak semakin senjang dan jauh. Kita disuruh mencontoh kepada para Nabi, bukan kepada seseorang yang bukan Nabi atau kepada suatu dunia yang disebut dunia Islam. Tetapi sikap dan caranya menghadapi dunia tak sesuai dengan teladan yang dapat dilihat pada jejak sejarah para Nabi Allah. Agama harus dibela, namun juga dengan cara dan sikap yang ditunjukkan oleh agama. Pemirsa dan penonton yang budiman, membela agama dengan sikap dan cara yang tidak sesuai dengan agama hanya akan menimbulkan masalah di dalam masyarakat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.